Ludwig Wittgenstein dan pengikutnya di Oxford University dalam pertengahan abad ke-20 menyatakan persoalan-persoalan filosofis klasik, kehendak bebas, eksistensi Tuhan dan sebagainya memusingkan hanya karena dirumuskan dengan bahasa yang kacau dan membingungkan. Tugas mereka sebagai filsuf adalah menguraikan kemacetan-kemacetan linguistik, merumuskan kembali pertanyaan, dan melakukan hal terbaik berikutnya untuk mengakhiri teka-teki. Sejak awal kehidupan manusia, bahasa memang menjadi penentu arah dan kendali segala relasi. Kita memahami bahasa sebagai alat komunikasi. Kitab suci Kristen mengisahkan bahwa ketika manusia satu bahasa, manusia dapat melampaui kemajuan apapun. Tetapi ketika bahasa menjadi arogansi, maka Allah mengacau balaukan bahasa manusia sehingga kemajuan menjadi rapuh dan manusia tersebar dalam kehancuran. Berikanlah satu kata pujian, maka orang di dekatmu akan tersanjung dan menyukaimu. Berikanlah sedikit kritik, maka orang di sampingmu akan menjauh dan membencimu. Bayangkan, hanya dengan kata merdeka, satu bangsa akan bangkit melawan penjajah, menemukan kembali harga diri. Lihat, hanya dengan janji menuju negeri yang penuh susu dan madu, satu kaum melangkah tanpa lelah, mengarungi keganasan padang gurun, menuju negeri terjanji. Dan dengarlah pula, hanya dengan satu kata virus, seluruh dunia terguncang, manusia mengambil jarak, ekonomi menjadi lumpuh, dan manusia begitu egois membentengi diri demi keselamatan masing-masing. Bahasa memang bisa membuat banyak orang terperdaya. Janji-janji manis yang diucapkan membuat manusia berfantasi tanpa batas. Iklan-iklan datang dengan tawaran menggiurkan, dan manusia mudah tersihir oleh bahasa. Itulah sebabnya Plotinus dan Bergson yang menganggap bahwa bahasa itu tidak cocok untuk dipakai sebagai dasar formulasi kebenaran yang fundamental. Menurut pendapat mereka, orang akan dapat memahami kebenaran hanya kalau mereka itu menyatu dengan kenyataan dan tanpa bahasa. Pada abad 19, cerita datang dari negeri Cina. Seorang bernama Hong Xiuqian membohongi masyarakat Cina di bawah dinasti Qing bahwa ia mendapat wahyu ilahi. Dia mendeklarasikan bahwa dirinya akan membawa kedamaian abadi untuk rakyat Tiongkok. Hong dan adik-adiknya dengan mudah berhasil mengumpulkan ribuan pengikut yang setia. Mereka pun mendeklarasikan kerajaan perdamaian surgawi, Taiping Tianguo. Perang saudara tak terelakkan, korban berguguran tak terhitung jumlahnya. Lucu, bagaimana mungkin membawa kedamaian abadi dengan jalan perang? Sayangnya, kita lebih suka terjajah oleh bahasa para pemalsu yang bergentayangan tanpa henti. Kita mau ditipu, bahkan berkali-kali ditipu. Drama bahasa ada di sekitar kita. Kita ada dalam tirani istilah dan etimologis. Saatnya kita hentikan kecanduan larut dalam janji palsu bahasa. Sebab ciri kecanduan bahasa itu mengantar orang pada ilusi dan merusak hidup orang lain. Benarlah perkataan kitab suci dalam Yakobus pasal 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas
yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Berpikirlah serius, jangan-jangan itu Anda. Amin.